Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku, bunda-bunda online semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh akan membahas atau membuat pakan ternak ya. Tapi sebelum kita membuat pakan ternak teman-teman, aku akan mengupas dulu kulit pepaya ya. Dan pepaya ini bukan untuk pakan ternak ya, karena ini masih segar teman-teman, masih barusan aku petik dari pohon. Ini untuk makanan aku dan anak aku ya. Jika memang pepaya ini kita simpan di kulkas dan beberapa hari tidak ada yang makan, baru kita kasih ke ternak. Dan ternak-ternakku, teman-teman, ternak-ternak ayamku, mereka itu suka sekali dengan buah pepaya yang matang ya. Tapi jika pepayanya kita mau konsumsi, ya kita konsumsi saja dulu. Dan jika kita memang sudah tidak mau mengkonsumsinya, baru dikasih ke ayam-ayam. Berternak ayam kampung ya teman-teman, itu tuh tidak susah ya pakannya, apa aja pun mau ya. Karena aku tuh menekan modal seminim mungkin ya, supaya tidak banyak mengeluarkan untuk pakan gitu ya. Yang aku beli cumalah dedak ya teman-teman. Dan ayam-ayamku bisa dikasih apa aja ya teman-teman, seperti buah pepaya, buah pisang ya. Jika aku memang memiliki buah pisang yang udah begitu matang gitu ya teman-teman, dan tidak layak kita konsumsi, aku tuh kasih ayamnya. Seperti buah pepaya pula ya teman-teman, jika memang tidak mau kita konsumsi lagi buah pepaya matang seperti ini teman-teman, jika memang tidak mau kita konsumsi lagi, ya udah dikasih ayam saja gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Ini aku ngupas-ngupas pepayanya pun udah selesai ya. Ini kan untuk makanan aku ya teman-teman. Tadi tuh buah pepayanya baru aku petik dari pohon ya, dan masih bergetah. Dan ini tuh harus dicuci dulu ya teman-teman, karena kan masih banyak getahnya gitu ya. Untuk kebutuhan buah ya teman-teman, aku hanya memiliki buah pepaya sama pisang aja yang tidak beli di saat ini ya teman-teman. Dan untuk setiap minggu aku di saat belanja mingguan ke pasar, tentu saja aku tuh harus beli buah ya teman-teman. Walaupun buah yang aku beli itu tidak banyak ya teman-teman, kadang aku seminggunya itu beli 1 kilo ataupun setengah kilo buah ya teman-teman. Buah apa aja gak. Mungkin minggu ini aku beli buah jeruk, dan minggu depan beli buah mangga, dan minggu depan beli buah yang lainnya. Tapi jika di kampung ini lagi musim buah ya, aku bisa beli dari kampung gitu ya teman-teman, karena harga di kampung itu lebih murah. Oke teman-teman, tadi tuh aku udah selesai mencuci pepayanya dan sudah aku tiriskan. Sekarang akan aku simpan di kulkas ya. Dan saat aku menyimpan pepaya ke dalam kulkas ya teman-teman, keadaan ini memang sedang mati lampu ya. Dan aku sengaja ya tidak dikasih kotak gitu untuk menyimpan pepayanya, agar gampang kelihatan oleh Hanum. Oke teman-teman, lanjut aku akan membuat pakan ternak ya. Aku akan membuat pakan untuk ternak ayam aku teman-teman ya. Di sini tuh aku lagi menyerut, ada sisa pepaya kemarin ya. Ini tuh sisa aku konsumsi ya teman-teman. Di saat aku membuat sayur asam kemarin teman-teman, aku kan tidak ngambil pepayanya banyak-banyak ya. Aku cuma ngambil sedikit, dan sisanya ini masih banyak ya teman-teman, dan akan aku serut untuk konsumsi ayam. Sebenarnya ini udah 2 kali ngasih ya ke ayam tuh teman-teman ya, pepaya yang satu itu. Dan ini yang keduanya, kemarin kan udah sekali diserut dan dikasih ke ternak, ini yang kedua ya teman-teman. Aku tidak membiasakan memanjakan ternak-ternak aku ya teman-teman ya, seperti dikasih dedak saja ataupun dikasih nasi saja. Kalau kita kasih dedak saja ataupun nasi saja ya teman-teman, maka si ayam-ayam itu akan susah makan. Jadi cara aku ngasih pakan ayam seperti ini ya teman-teman, aku tuh campurkan sayuran ini ya teman-teman. Ini adalah buah pepaya yang aku campurkan bersama dedak ya teman-teman, karena kan saat ini stok aku hanya ada pepaya aja yang buat ayam. Yang biasanya kalau ada sisa-sisa makanan gitu ya, aku campurkan makanan apa aja, entah itu
makanan seperti umbi-umbian gitu ya, seperti ada ubi kukus ataupun ada roti atau ada sisa nasi, apa aja yang limbah-limbah makanan kita yang belum basi, aku campurkan di sini bersama makanan ayam. Tapi kali ini aku hanya mencampurkan buah pepaya saja ya teman-teman untuk makanan ayam, karena kan lagi tidak ada ya stok di dapur limbah-limbah bekas makan ya. Kalau masih bagus mah masih mau kita konsumsi ya, tidak buat ayam. Kalau memang udah tidak kita konsumsi ya aku kasih ke ayam. Yang penting makanannya belum basi ya teman-teman. Dan ini ayam-ayamku ini tadinya ayam warna-warni ya teman-teman. Di saat 17-an itu sebenarnya aku tidak mau ya beli ayam warna-warni gitu. Tapi Hanum tuh suka, mungkin karena warna-warninya. Di saat 17 Agustus kemarin ya teman-teman, di lapangan itu ada banyak penjual ayam warna-warni. Dan saat aku tanya sama si penjual ayam, "Bang, ini ayam apa?" Dia bilang ayam broiler ya teman-teman. Tapi ternyata setelah aku pelihara, ini tuh bukan ayam broiler teman-teman ya. Ini tuh adalah ayam pejantan, ayam petelur merah ya. Pejantannya kan dia warnanya putih seperti ini ya. Kalau ayam broiler mah ini udah siap panen ya, karena kan dari 17 Agustus sampai sekarang ini udah berapa ya teman-teman, 2 bulan gitu. Kalau ayam broiler mah udah siap panen. Kalau ini kan masih sekecil ini aja gitu, mungkin teman-teman belum ada 1 kilo kayaknya ini. Aku tuh tahu banget ya pertumbuhan ayam broiler seperti apa, karena aku pernah pelihara ayam broiler juga ya teman-teman. Setelah tadi ngasih makan ayam warna-warni teman-teman, sekarang lanjut ngasih makan ayam kampung ya. Ini tuh ayam udah siap panen teman-teman ya, udah gede-gede. Tapi kan aku juga selain ayam yang gede-gede ini ada juga ayam-ayam kecil ya. Tidak bisa dalam satu wadah ini aku kasih makan bersama-sama ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, ini tuh cuma pepaya sama dedak yang dicampur. Itu ayam-ayamku begitu lahap menyantapnya, karena dia itu sudah dibiasakan makan makanan sayuran bercampur dedak itu sejak ayam-ayamnya itu kecil ya teman-teman. Aku udah biasakan dia makan apa aja limbah-limbah bekas makanan aku. Selanjutnya ini teman-teman tuh ada anak-anaknya yang masih kecil seperti ini. Aku udah biasakan ya kasih makanan sayuran dan dedak. Ini aku kasih makannya yang kecil-kecil bersama ayam warna-warni saja ya, karena ayam warna-warni ini tuh tidak galak ya teman-teman. Kalau ayam kampung tuh memang galak teman-teman, suka matok-matok ayam yang lebih kecil. Kalau lagi makan itu suka berebut dan nggak boleh makan gitu ayam yang lain yang lebih kecil dari dia, itu suka dipatokin. Jadi aku ngasih makannya itu dengan dipisah ya teman-teman. Aku masukin kandang aja dulu ayam yang udah besar ya teman-teman, biar ayam-ayam kecil bisa makan ya. Kalau ayam besar dan ayam kecil itu memang tidak bisa makan bersama-sama, karena ayam kecil itu selalu aja dipatokin biar tidak bisa makan. Begitulah ayam-ayam kampung ya teman-teman. Nih sekarang aku masukin aja ke kandang ayam-ayam yang udah gede gitu ya. Tuh teman-teman, di dalam kandang dia makan gitu. Ayam-ayam ini udah siap dikonsumsi ya teman-teman, udah gede dan ini tuh gemuk-gemuk ya teman-teman, berat-berat gitu badan ayamnya. Walaupun makanannya cuma dedak dan limbah sayuran gitu ya. Tuh ini kan dia aman gitu, ayam yang masih kecil pun bisa makan dia ya, karena ayam-ayam yang besarnya udah aku masukkan. Lanjut di sini pun di kandang yang tengah teman-teman, di sini ada ayam yang lagi baru menetas ya teman-teman. Ada bersama induknya, akan aku kasih makan di dalamnya. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk ayam ya teman-teman, untuk konsumsi keluarga aku tuh alhamdulillah ya mencukupi gitu ya dari ayam yang aku ternak sendiri. Lanjut ini tuh ke sore harinya ya teman-teman. Ini tuh di sore hari ya, setelah tadi aku ngasih sarapan pagi ayam. Ini tuh sore hari ya teman-teman, aku tuh udah harus menyiapkan kembali makanan ayam. Dan untuk sore hari ini tuh ada tambahan ya. Kalau tadi pagi tuh aku hanya ngasih pepaya saja, dan di sore hari aku akan kasih singkong juga. Ini tuh aku lagi serut-serutin singkongnya ya teman-teman.
Dan singkong ini aku tadi ambil ya dari kebun, karena alhamdulillah ya ada stok singkong juga yang aku tanam di ladang ya teman-teman. Aku nanam singkong selain untuk aku konsumsi juga untuk ayam, untuk ternak-ternak aku. Karena singkong kan tidak mengenal musim ya teman-teman, kapan saja kita bisa menanamnya. Jadi aku siapin aja di ladang, menanam pepaya, menanam singkong gitu. Selain buat aku dan keluarga konsumsi, juga buat stok pakan ternak. Jadi aku menekan modal semini mungkin agar tidak banyak membeli dedak ya teman-teman. Karena kan aku dedak pun beli ya teman-teman. Jika kalian teman-teman yang hidup di kampung dan memiliki padi sendiri dan menyelip padi sendiri, mungkin kalian itu memiliki dedak tanpa harus membeli ya teman-teman. Itu lebih bagus lagi, tanpa modal sama sekali ya. Kalau aku kan walaupun hidup di kampung ya teman-teman, aku tuh tidak memiliki sawah dan tidak memiliki padi untuk diselip ya teman-teman. Jadi aku tidak memiliki dedak, jadi harus beli gitu ya. Dan harga dedak di tempat aku saat ini teman-teman, saat ini tuh Rp3.000 ya per kilonya. Dan itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya. Di saat musim panen tiba itu tuh bisa berubah menjadi Rp2.000 per kilo. Dan di saat musim kemarau bisa sampai Rp6.000 per kilo, yaitu dedak ya teman-teman. Dan saat ini cuma Rp3.000. Dan untuk membeli dedak ya teman-teman, biasanya aku tuh menjual 1 ekor ayam pun itu tuh udah lumayan ya harganya. Biasanya kalau ayam betina aku jual itu 1 ekor tuh bisa nyampe Rp50.000 ya, 1 ekornya saja. Dan untuk ayam jantan biasanya harganya itu lebih mahal ya. Ada kadang-kadang itu tergantung ayamnya ya, tergantung kebesarannya. Dan ayam yang besar itu biasanya harganya Rp80.000. Dan menjual 1 ekor saja itu udah bisa mencukupi untuk membeli dedak. Jika aku kepengen menjual ayam ya teman-teman, itu tuh tidak susah ya. Karena si pembeli ayam itu setiap minggu itu keliling di kampung aku tuh mencari gitu siapa yang akan menjual ayam kampung. Biasanya ada yang keliling pembeli ayam kampung tuh di setiap minggunya ya. Tapi ayam-ayamku tidak dijual ya teman-teman, karena ayam-ayamku niatnya juga untuk stok lauk aku dan keluarga aku ya. Aku hanya menjualnya 1 ekor ayam itu jika memang stok dedak pakan ayamnya itu memang sudah menipis ya teman-teman, ataupun stoknya itu tinggal sedikit, baru aku jual ayamnya, itu pun 1 ekor saja ya. Dan uangnya aku beliin dedak semua ya teman-teman. Misalkan hari ini tuh aku menjual ayam jantan 80.000 gitu ya. Dan uangnya itu uang jatah untuk beli dedak ya, karena beli dedaknya aku tidak sekaligus banyak gitu ya teman-teman. Aku hanya beli 10 kilo dedak, lanjut uangnya sisanya aku simpan ya teman-teman. Dan nanti jika dedak 10 kilonya udah habis itu baru aku beliin dedak lagi, karena dedak kan tidak bisa disetok ya. Kalau disetok itu dedaknya menjadi bau dan berkutu. Dan jika dedaknya sudah bau itu ayam-ayam pun tidak selera makan ya teman-teman. Ya seperti kita aja, kalau makanan udah bau makan nggak enak juga ya teman-teman. Jadi ayam-ayam pun kepengen dedak yang segar. Oke teman-teman, kembali ke videonya. Ini aku udah selesai ya nyerut-nyerut pepaya dan singkongnya. Lanjut, ini tuh ada cangkang telur teman-teman, bekas tadi aku tuh bikin makanan ya, bikin camilan siang hari menggunakan telur ya teman-teman, membuat donat. Dan cangkang telurnya pun tidak aku buang dan aku campurkan aja ke sini untuk makanan ayam. Nasi sisa, sayur-sayur sisa, bihun sisa, ataupun bekas makanan apa aja yang sisa aku campurkan ke sini untuk makanan ayam ya teman-teman. Yang penting makanannya itu belum basi ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video, dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.